Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Syakung dumadi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya berada di situs petilasan Raden Patah yang berada di Desa Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya Barat. Dulunya sebuah wilayah keresidenan yang memiliki wilayah lumayan luas. Beberapa wilayah masih ada hingga sekarang dan menjadi pemukiman warga. Dan dari beberapa kampung yang ada saat zaman dulu hingga sekarang, salah satunya adalah Lakarsantri. Dari beberapa banyak sumber cerita, di sini adalah petilasan Raden Patah. Sewaktu Raden Patah berguru ke Sunan Ampel dan dalam perjalanan untuk menemui sang ayah Raja Majapahit. Raden Patah putra dari Raja Majapahit terakhir yaitu Bhre Kertabumi yang bergelar Brawijaya V. Sewaktu ia di Palembang, ia bernama Raden Hasan dan mempunyai adik yang bernama Raden Husain. Dalam bahasa Jawa adalah Raden Kasan dan Raden Kusen. Ia berasal dari Palembang ke Jawa untuk menemui sang ayah dan berguru ke Sunan Ampel dan sunan lainnya seperti Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Ibunya berasal dari Cina yang dinikahi oleh Raja Majapahit Bhre Kertabumi, dan dari hasil pernikahan melahirkan Raden Hasan. Sebelum melahirkan, Siu Banci dititipkan ke Palembang kepada Raja Palembang Arya Damar, dan Arya Damar adalah anak dari Brawijaya V. Karena di dalam keraton, permaisuri raja yang bernama Dewi Darawati cemburu dengan kehadiran Siu Banci. Akhirnya Siu Banci melahirkan di Palembang dan dinikahi oleh Arya Damar. Dari pernikahan Siu Banci dan Arya Damar melahirkan Raden Husain atau Raden Kusen. Dan ketika dewasa, Raden Kasan dan adiknya Raden Kusen pergi ke Jawa karena tidak mau menjadi raja dan meneruskan kepemimpinan Arya Damar. Akhirnya ke Jawa untuk menemui ayahnya dan meminta tempat untuk perkembangan perluasan dakwah. Dan sesampainya di Jawa, ia berguru kepada Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati. Beberapa waktu lamanya Raden Patah berguru, ia juga dinikahkan Sunan Ampel kepada putrinya yaitu Nyai Murtosimah. Selang beberapa lama ia pergi ke Majapahit dan dalam perjalanan ia singgah di hutan untuk beberapa waktu yang sekarang menjadi hutan Lakarsantri. Di samping itu ia sempatkan dakwah di wilayah ini dan banyak pengikut-pengikutnya yang menjadi santri-santrinya. Pada akhirnya ia sampai ke Majapahit dan menemui ayahnya Prabu Brawijaya V. Ia kemudian dihadiahi sebidang tanah hutan Bintoro. Tahun 1475 Masehi, ia melaksanakan perintah gurunya membuka pondok untuk belajar agama dan syiar agama Islam. Namanya pun semakin tersohor. Pondok yang didirikan Raden Patah berkembang pesat hingga para wali songo mendesak supaya Raden Patah diangkat menjadi raja. Namun Sunan Ampel sebagai guru spiritual Raden Patah tidak mau berburu-buru.
Sunan Ampel yang mempertimbangkan bahwa kerajaan Majapahit masih diperintah Prabu Brawijaya V, ayah dari Raden Patah. Menurut Sunan Ampel, tidaklah Patut sebagai anak makar terhadap ayah sendiri. Namun Sunan Ampel memperkirakan bahwa Majapahit akan dilanda gejolak. Majapahit hancur setelah digempur kerajaan Kediri yang dipimpin oleh menantunya sendiri, yaitu Girindrawardhana Dya Ranawijaya. Kekuasaannya diboyong ke Kediri. Akhirnya Raden Patah dibantu oleh para wali songo lainnya menyerbu dan merebut kembali tahta ayahnya. Dari penggempuran itu, tahta kerajaan Majapahit bisa direbut kembali oleh Raden Patah dan dikembalikan ke ayahnya. Tetapi sang ayah tidak mau menerimanya dan tahtanya dikasihkan kepada anaknya Raden Patah. Raden Patah memindahkan tahta Majapahit ke Demak dan nama Majapahit menjadi Kerajaan Demak Bintoro. Cukup sekian perjalanan pemburu sejarah leluhur kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam tayangan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Ikuti terus channel kami agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.